Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati PDG, Ibu Dewan yang hadir mengawal saya beserta rombongan dari Senata. Yang saya hormati kepala dusun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati ketua RT Desa Tepian Baru yang hadir, mohon maaf tidak mengurangi hormat kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati ketua LPM, Ibu Ketua PKK, tokoh adat, yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung olahraga Desa Tepian Baru. Singkat saja Bapak Ibu, para undangan, hadirin hadirat yang saya cintai, saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sebagian tidak kenal, jadi perlu saya kenalkan. Lebih banyak tidak asing lagi, banyak kenal dengan saya. Saya asli Desa Tepian Langsat, kelahiran Desa Tepian Langsat. Nama saya Mas Dari Kidang. Baru periode ini saya duduk di dewan karena dukungan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di Tepian Baru. Juga saya diusung oleh Partai Berkarya. Mohon maaf para undangan yang hadir pada hari ini, saya tidak membuat spanduk. Kalau dulu saya ada membuat spanduk bertulisan Partai Berkarya, reses sidang ke-1 tahun 2020. Jadi perlu Bapak ketahui apa sebab saya tidak membuat spanduk seperti itu, karena partai yang mengusung saya masih di dalam keadaan kasus antara sesama partai, antara Partai Berkarya dengan Partai Berkarya dengan Partai Beringin Karya. Itu masing-masing ketua umumnya. Jadi kenapa saya sedemikian? Saya mengambil posisi yang aman karena saya memegang perintah negara untuk mengurusi masyarakat. Jadi saya tidak terlibat di dalam perkara apapun. Siapa yang menang, saya ikut mendukung partai saya tersebut. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, para undangan yang hadir, saya hadir di depan Bapak Ibu adalah saya berdiri sebagai anggota DPRD Kutai Timur. Kehadiran saya hari ini adalah temanya reses kedua sidang kedua tahun anggaran 2022. Nah, di sini perlu saya sampaikan kedatangan saya reses untuk menyerap aspirasi Bapak Ibu dan tokoh masyarakat, tokoh adat. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes, apa yang disampaikan oleh pemerintahan desa, Pak Ketua BPD. Mungkin nanti ada juga penyampaian dan setelah ini ada tanya jawab dari
pihak RT, dari pihak dusun maupun masyarakat umum dan tokoh masyarakat akan saya tampung. Sedikit mohon maaf Pak Sekdes, Pak BPD, karena ada nantinya entah tahun ini atau tahun depan ini ada peraturan baru yang diaturkan oleh pemerintah daerah kita, bahwasanya tahun yang akan datang RT itu dipilih sesuai aturan seperti memilih kepala desa. Jadi tidak lagi seumpama, maaf Pak Sekdes ya, Pak Sekdes menunjuk Pak Kidan jadi ketua RT, itu tidak bisa lagi. Jadi itu dipilih seirama dengan pemilihan pencalonan kepala desa. Mungkin itu peraturan baru ini di bawah SPD ataupun SMI PDP. Saya rasa masuknya di peraturan seperti itu. Jadi nanti kita RT ini betul-betul melekat kepada, bukan sekarang ini tidak, ya memang artinya ini lebih kayaknya lebih keren lagi lah kalau dipilih. Jadi itu seiring dengan apa yang dimaui oleh kepala desa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tujuan dan maksud saya mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat pada pagi hari ini, semoga bisa kita berkoordinasi kira-kira apa yang bisa diusulkan, yang bisa saya serap dan saya tampung dan saya ajukan nantinya. Lebih dan kurangnya Bapak Ibu saya mohon maaf. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, kebetulan saya adalah Kepala Unit PKTP Nurul Iman yang dulu sudah pernah saya usulkan. Kebetulan beliau waktu musrendah juga hadir, waktu musrendah kontrakan di kantor desa sana hadir dan direspon, tetapi karena terkendala COVID jadi yang dianggarkan dari desa juga terkendala, ya kami memahami. Tapi kondisi sekarang anak-anak yang semakin tidak mampu untuk menampung anak-anak yang mengaji, jadi kami sampaikan kembali, tidak ada bosan-bosannya, mohon kiranya itu dapat direspon untuk tambahan lokal untuk PKPPA Nurul Iman. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya itu sudah bolak-balik kita usulkan oleh saya dulu masih ketua BPD, itu jalan tembus dari Tepian Baru ke Rangkong Pulung, yaitu dari Pospol yang membawa Pospol itu sampai ke Rangkong Pulung. Itu sangat vital sekali Pak, karena di sana banyak kebun-kebun masyarakat dan saya lihat juga jembatannya kalau ada truk lewat sudah goyang-goyang. Itu kami mohon kiranya dapat dari manapun asalnya, artinya jalan tembus Tepian Baru Rangkong Pulung RT 5 sampai ke perbatasan dengan Rangkong Pulung. Ini sangat memprihatinkan Pak, apalagi kalau musim penghujan. Jadi yang panen-panen di dalam itu tidak bisa termuat hasil panennya. Mungkin itu saja Bapak anggota DPRD yang saya hormati. Untuk yang lainnya mungkin akan Gereja Protestan. Yang saya hormati Pak Mas dari Bidang. Salam kenal Pak, saya baru lihat, saya sudah dengar sejak dulu dari Partai Berkarya, tapi baru hari ini saya lihat. Yang saya hormati kepala desa, sekretaris, kemudian DPD, ketua DPD jajarannya, kemudian yang saya hormati semua yang hadir di tempat ini. Saya begitu senang dengan kedatangan Bapak Kidang sebagai anggota Dewan.
seumur-umur rasanya anggota Dewan tingkat 1 baru Bapak yang datang ya. Pernah datang dulu Pak di Musren Bandes ya, ada ya Musren Bandes, tapi dekat-dekat pemilihan Pak. Bapak mengerti kan? Dekat-dekat pemilihan legislatif waktu itu. Kalau ini kan mungkin lagi 2 tahun 3 tahun. Jadi sebagai warga tepian, saya memberi apresiasi kepada Bapak. Semoga-moga Bapak datang ini tulus. Yang saya tahu juga, kayaknya suara Bapak di tempat ini kurang. Yang saya tahu, tidak banyak. Tapi Bapak berusaha datang ke tepian baru, berjumpa dengan warga untuk menyerap aspirasi kepada masyarakat. Jadi saya sangat senang. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, pertanyaan saya pendek aja, sederhana saja. Ada hubungan juga. Saya seorang pendeta, seorang pembina umat. Kami lagi membangun kurang lebih 3-4 tahun membangun, kurang lebih mungkin 30% atau belum sampai 30% bangunan gereja kami dari swadaya. Ada juga bantuan dari swadaya. Jadi saya rindu sebagai anggota dewan, Pak Mas Dari tidak membantu kami. Saya rasa PR yang besar buat Pak Tidak. Saya memberikan jempol 1, tapi saya akan memberikan jempol 2 kalau ada eksekusi dari daerah sini. Ada actionnya, ada tindakannya, karena yang ditunggu masyarakat adalah actionnya. Dan sebagai seorang pembina umat yang dipercaya oleh umat, Bapak percaya saya. Tadi Bapak sampaikan, memang Bapak datang ke tempat ini menyerap aspirasi, atau mungkin masyarakat yang ada tidak enak hati kata Bapak, ya kan? Tapi mungkin besok-besok bisa lain, atau dalam hal ini berubah. Jadi saya memberikan 2 jempol kepada Bapak. Kami tunggu actionnya, kami tunggu tindakannya, kami tunggu realisasinya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Tani, apa dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi sebelum juga saya menyampaikan, tadi sudah terkupas dari kayaknya dari Pak Sekdes, dari Bapak yang pertama tadi. Memang kita dalam suasana ini Pak, kayaknya Bapak sudah mengalami itu, sudah tahu bahwa kita terkendala dengan adanya COVID-19. Jadi perlu kita ketahui semua, kami di anggota dewan maupun ketua dewan, kayaknya baik itu bagian pemerintahan, kita dipotong 50% Pak dari anggaran. Jadi dari anggaran dipotong 50%. Inilah menjadi kendala kita, sehingga tahun 2000 itu ada keluar anggaran setengah Pak, langsung dipotong oleh bagian Menteri Keuangan. Nah, hari ini kita moga-moga nantinya dalam aspirasi kita ini 2022 tidak terpotong. Tapi kalau 2021 itu sudah murni dipotong 50%. Nah, jadi hari ini kita dalam pertemuan ini ranahnya untuk masa sidang anggaran 2022. Nah, simpel saja Pak, singkat saja saya menjawab atas penyampaian Bapak masalah gereja yang belum selesai atau tuntas. Sudah saya dengar tadi itu menurut catatan kami sudah berjalan 6 tahun Pak, 5 ke 6 tahun.
Ya itulah mungkin Pak kendala dari pemerintah daerah seperti itu. Tapi kalau dari dewan yang tidak hadir sudah beberapa tahun itu tidak terkecuali. Nah, sedangkan saya baru 2 tahun Pak. Saya tetap menghadiri, menyerap aspirasi kita. Nah, jadi Bapak masalah gereja kami minta buatkan proposal. Kita coba berbagi anggaran yang untuk 2022 ini di di 12 Maret Pak itu sudah terkumpul ya. Apabila terlambat sampai 15 itu tidak bisa masuk Pak, karena mohon maaf Des ya, sekarang ini kita memasukkan anggaran itu secara online. Jadi batas waktunya ditentukan, jangan ya, ditentukan. Apabila terlambat itu terkunci, tidak bisa kita utak-atik. Nah itu, jadi di awal bulan Maret ini saya menerima proposal kita yang bisa kita prioritaskan. Mungkin itu Pak ya tanggapan dari saya. Untuk yang kedua, Pak Haji, apa yang kita sampaikan, ruangan kami mintakan aja itu Pak. Jadi semua itu kami perlukan proposal. Nah, jadi jangan juga kecewa karena anggaran kami cuma 1,5 M Pak, 1.500.000.000. Nah itu kita bagi beberapa desa. Alhamdulillah apa yang kita usulkan hari ini dapat terserap dengan kami. Mungkin itu aja Pak ya. Apa tuh? Jalan tembus Pak yang perbaikan jembatan itu memerlukan apa Pak? Pengerasan. Nah ini sama ini kayaknya dengan RT 0 berapa tadi tuh. Jadi Pak sekarang ini kalau pengerasan batu merah di Bengalon itu sudah cukup. Nah kami juga memerlukan batu merah itu sangat kesulitan. Jadi batu merah kalau untuk di Bengalon, apa yang disampaikan Bapak tadi kan di Bengalon untuk batu merah memang betul. Tapi sekarang ini batu merah itu sudah ditutup, dilarang KPC. Siapa tahu ada di desa ini batu merah, hubungi aja kami. Kami siap bantu Pak. Karena itu kewajiban kami, kemana lagi kita juga minta bantu karena kami sebagai perwakilan Bapak. Jadi Bapak jangan segan atau tidak enak. Mungkin aja di sini kan ada yang tidak milih saya. Pasti berasa saya dulu Pak. Wah saya tidak pilih suamanya Pak Junjung, malu saya ngapain? Itu tidak usah. Itu kita hilangkan semua. Cukup kita teguk sampai di sini. Kalau sampai ke perut memang iya. Tidak ada selesainya. Jadi hanya moga-moga yang akan datang bisa Bapak menyadari sendiri tanpa saya. Betul, artinya kita ini kan kalau saya mikirkan, wah ngapain saya datang ke sana? Tapi saya tidak berpikir itu. Mungkin teman-teman apa yang disampaikan Bapak tadi, yang selama ini Dewan baru 2 malah ke luar provinsi, waduh itu sangat saya sayangkan Pak. Aslinya ini maaf, pasti ada dewan lain pada saya yang dipilih Bapak sampai sekarang tidak ada ke tempat Bapak. Cuma saya nih Pak biar bagaimana, maaf aja saya ini orang daerah. Itulah bedanya. Mereka itu mungkin, maaf Pak ya, bukan membedakan suku. Ada suku Bugis, ada suku Banjar. Nah saya aja asli Pak, orang Bengalon, tumpah darah di Kutai Timur. Jadi saya peduli. Jadi maaf saya kalau tidak ada juga bapak-bapak ini Pak bekas saya jalan kaki berburu daerah ini tahun 85, tidak ada orang.
alhamdulillah karena bapak-bapak ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Timur, ada yang dari bapaknya dari mana-mana, sehingga ini jadi desa. Kalau dulu Pak tidak ada orang satu ini Nun, saya jalan kaki dari 107 itu kan dulu ada campnya Pordesa, camp besar di 107 itu sebelah kiri kanan kalau kita masuk sampai ke 2 kilo 127 saya jalan kaki berburu, tidak ada orang Pak. Nah jadi sekarang ada kita ini itu sudah luar biasa, itu pendapat saya. Jadi saya tidak berpilih etnis Pak, maaf aja, bukan itu yang ranah saya, karena saya harus membangun desa sesuai kemampuan saya. Nah untuk yang di RT 2 bagian masjid, saya nanti saya ngecek ke sana Pak, saya cek ke sana kira-kira apa yang perlu, tapi saya rasa tidak lepas Pak. Mungkin kita tadi ada di perbaikan ini bukan di masjid itu kan, nah perlu pembenahan. Kalau penyampaian Bapak tadi kan banyak kekurangan, nanti saya lihat di sana Pak, kira-kira apa yang kurang, apa yang bisa saya bantukan. Nah untuk yang ketiga di SD 008 ya. Nah kasus SD 008 Bapak Ibu perlu kita ketahui, proposal SD 008 itu sudah tiap tahun mengikuti musyawarah bank, musyawarah des dan sebagainya, itu sudah 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan, saya lupa tanggal, dalaman bulan ini tahun 2021 proposal Bapak itu dikembalikan ke saya dari Ibu Sekjam. Itu sudah sampai ke kabupaten, itu dikembalikan, entah saya tidak tahu apa masalahnya. Jadi proposal itu kalau menurut Ibu Sekjam itu sudah berjalan 5 tahun Pak Gidang. Tolong ini dibantu, tolong ini diperhatikan. Loh, Ibu nak memperhatikan, kayaknya saya bilang. Dia lihat kan, oh saya ini Pak Gidang cuma mengusulkan aja. Memangnya saya punya uang Bu, kita sama-sama mengusulkan, tolong dibantulah masyarakat. Tapi tetap itu sudah saya tolak, diserahkan. Ada sudah disimpan oleh portir saya untuk halaman. Moga-moga itu nanti bisa kita prioritaskan. Mungkin itu aja. Ada yang tambahan? Gereja memang Pak, di sini awalnya kami ingin tahu, makanya saya sendiri secara pribadi sama keluarga, sama sama staf saya, tujuan kami memang ingin tahu apa sih kesulitan Bapak Ibu masyarakat di sini. Nah, kita tidak membedakan Pak antara Muslim dan non-Muslim ataupun antara Muslim dengan Kristen, karena itu semuanya ibadah. Kami ke sini ingin menyerap aspirasi kita, jadi sampailah pada waktunya kita pada jam ini saya menyerap aspirasi kita, berarti semuanya sudah tertuang dan kami dengar langsung. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan untuk selamat datang ini dari teman kita juga dari tingkat bagian perikanan, bagian perikanan Pak ya. Coba angkat tangan dulu Pak. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Jadi saya di sini Pak, memang saya harapkan seperti dari pertanian, dari
saya banggakan, yang saya muliakan seluruh tokoh-tokoh, ketua RT, kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat, terkhusus para orang-orang yang ada di depan kita selaku anggota Dewan Kabupaten Kutai Timur Dapil 2, Ketua BPD Bapak Edi Suprianto dan Pak Ropik selaku Sekdes. Jadi saya di sini pengen memperjelas saja, Pak. Artinya sejauh mana sudah proposal yang pernah saya buat dengan Bapak Ketua BPD terkait dengan jalan yang ada di Desa Tepian Baru, jalan desa. Terus untuk para kelompok tani yang sudah kita masukkan untuk masyarakat yang ada di Desa Tepian Baru, yang mana saya sudah pernah melihat RAM dan lain sebagainya, bahkan sudah masuk dalam kategori MK, yang mana itu sudah masuk di beberapa RT. Yang pertama itu RT 3. Kemarin Bapak juga mungkin sudah lihat, yaitu pekuburan Nasrani, tapi bukan Nasrani aja,